sholat berjarak-jarak. Baca Quran saja. Kalau baca Quran ketemu. Surat berapa itu coba? Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu alaikum. Kan tafassah, bukan berapat-rapat. Berlonggar-longgarlah. Klarifikasi yang disampaikan BP Az-Zaitun itu mengejutkan sekali. Ternyata dia menggunakan ayat suci Al-Quran, yaitu surat Al-Mujadalah ayat ke-11. Apakah benar semacam ini, teman-teman? Perlu diketahui, untuk memahami ayat suci Al-Quran, kita harus kembali kepada keterangan para ulama. Dan kita harus tahu asbabun nuzul ayat tersebut. Ketahuilah bahwa ayat ini, yaitu surat Al-Mujadalah ayat ke-11, asbabun nuzulnya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kami ingin menanggapi salah satu video yang sudah beredar dan viral ini di YouTube, yaitu tentang kejadian masalah sholat id di Az-Zaitun. Dan banyak di antara teman-teman yang menginginkan kami untuk menanggapi kejadian tersebut. Apakah benar seperti itu dan bagaimana hukumnya? Tonton sampai selesai video ini. Kami akan membacakan keterangan dari para ulama. Masalah sholat id di Az-Zaitun itu ada wanita di depan, kemudian di belakangnya itu adalah pria, atau di pinggirnya juga pria. Yang penting di saf terdepan itu, di Pondok Az-Zaitun itu ternyata ada wanita yang sedang melaksanakan sholat id. Terus menanggapi masalah ini bagaimana? Maka kami akan membacakan salah satu keterangan dari para ulama, yaitu dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, tepat di juz ketiga halaman 252, terbitan Darul Fikr. Di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata, beliau ini mazhab Syafi'i ya. Kata Imam An-Nawawi dalam kitabnya, idza shallar rajulu wa bi jambihi imra'ah lam tabtul sholatuhu wala sholatuha sawaun kana imaman aw ma'muman hadza mazhabuna wa bihi qala malikun wal aktsaruna. Apabila ada seseorang laki-laki sholat dalam kondisi yang mana di sampingnya itu ada seorang perempuan, maka sholat keduanya, baik sholat pria itu ataupun sholat si wanita itu tidak batal. Artinya sah-sah saja, maka sholatnya itu tidak batal, baik pria tersebut sebagai imam ataupun sebagai makmum. Ini merupakan pendapat mazhab kami, yaitu mazhab Imam Asy-Syafi'i, dan merupakan pendapat Imam Malik serta kebanyakan para ulama. Dalam masalah tatanan shaf itu, teman-teman, ketika ada wanita di depan terus pria di belakang, dalam mazhab kita ini sah-sah saja. Hanya saja itu makruh teman-teman ya, karena menyalahi kesunahan. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, oleh Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, dan Imam An-Nasai. Rasulullah SAW telah bersabda, khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Rasulullah SAW telah bersabda, sebaik-baiknya shaf laki-laki yaitu ada di paling awal, dan seburuk-buruknya shaf laki-laki itu shaf yang ada di belakang atau akhir, dan sebaik-baiknya shaf wanita atau perempuan itu ada di akhir, dan seburuk-buruknya shaf perempuan itu ada yang di paling awal atau terdepan. Ini sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau hukum sholatnya tetap sah. Kita tidak akan mengatakan bahwa sholat id yang dilakukan di Az-Zaitun itu batal atau tidak sah. Enggak, sholatnya tetap sah. Hanya saja menyalahi aturan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian
yang akan kami tanggapi adalah sebuah pernyataan atau klarifikasi dari pihak Az-Zaitun sendiri. Dia itu mengatakan renggangnya shaf yang ada di Pondok Az-Zaitun saat sholat Id itu ternyata dia menggunakan ayat suci Al-Quran, yaitu surat Al-Mujadalah ayat ke-11, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum." Ayat ini ternyata yang menjadi landasan dari pihak Az-Zaitun di saat mengklarifikasi jarak shaf yang terjadi pada sholat Id di Pondok Az-Zaitun. Ayat ini katanya menunjukkan kita itu harus renggang, luas. Ini tafassahu katanya, tafassahu. Apakah benar semacam ini teman-teman? Maka pernyataan seperti ini sangat jauh dari kebenaran. Apabila ayat ini digunakan untuk dasar membenarkan renggangnya shaf, maka jaka sambung ini teman-teman, jaka sambung kagak nyambung. Bahkan ini terkesan ya menafsir Al-Quran saenake dewe. Perlu diketahui, untuk memahami ayat suci Al-Quran kita harus kembali kepada keterangan para ulama, dan kita harus tahu asbabun nuzul ayat tersebut, sehingga kita tidak asal comot, tidak asal memahami, tidak asal menafsiri dengan diri kita sendiri. Al-Quran ataupun hadis itu ada ilmunya, dan yang tahu ilmunya itu para ulama. Dan setelah kami cek dari beberapa kitab-kitab tafsir Al-Quran tentang asbabun nuzul daripada surat Al-Mujadalah ayat ke-11 ini teman-teman, Ahlu Badar dulu dari kalangan sahabat muhajirin maupun ansor pernah terlambat datang di majelisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah setelah itu mereka datang nguluk salam kepada Nabi dan para sahabat-sahabat yang lain yang sudah duduk di majelis itu. Akan tetapi teman-teman, yang duduk di majelisnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak memberikan tempat sahabat yang terlambat tadi, sehingga sahabat itu tidak punya tempat untuk duduk untuk mengikuti majelisnya Nabi. Oleh sebab itulah Nabi akhirnya bersabda kepada para sahabat yang lain, "Ayo berdiri, kasih tempat itu, kasih tempat biar bisa duduk semua." Begitulah asbabun nuzul ayat ini teman-teman. Sehingga ayat ini berbicara tentang berlapang-lapang atau memberikan kesempatan, memberikan tempat kepada para sahabat yang ingin juga nimba ilmu di majelis Nabi. Kalau mereka tidak diberikan tempat duduk, maka otomatis tidak bisa mendengar dakwahnya Nabi kan. Akhirnya Nabi itu menyuruh sahabat yang lain, ayo kasih tempat itu, berdiri dulu. Hanya dikasih tempat itu teman-teman. Turunlah ayat ini, idza qila lakum tafassahu fil majalisi. Makanya bukan fi sholati, tetapi fil majalisi. Artinya kita harus memberikan tempat. Itu namanya tafassahu, berlapang-lapang. Kita harus mempersilahkan saudara-saudara kita yang terlambat datang ke majlis. Untuk apa? Biar bisa duduk. Ayo duduk sini bro, duduk sini kawan. Lah itu teman-teman, ini bukan berbicara tentang sholat. Kok malah ditarik ke bab sholat iki piye? Kita harus hati-hati di dalam memahami ayat suci Al-Quran. Kalau tentang masalah sahnya, ya kita katakan sah. Tetapi persoalannya bukan masalah sah atau tidak. Sudah sesuaikah dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Apalagi sampai berani memahami ataupun menafsiri ayat suci Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat ke-11 ini, kok malah dilarikan kepada renggangnya shaf. Kasihan umat. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.